Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa lagi bersama saya di Happy Education di channel saya Effendian Cafe IT. Sebelum kita memulai materi kuliah pada malam hari, kita ngopi heula terlebih dahulu. Baik, pada malam hari ini kita akan membahas tentang aljabar boolean. Kalau kita lihat dari definisi dari aljabar boolean, ini merupakan sistem aljabar yang berisi set S dengan dua operasi penjumlahan yang dilambangkan dengan tanda tambah plus ya, dan perkalian yang dilambangkan dengan tanda titik. Pada prinsipnya, aljabar boolean ini mirip dengan materi tentang proposisi yang beberapa waktu kita pernah bahas. Perbedaan antara proposisi dengan aljabar boolean adalah pada pernyataan proposisi, penulisan nilai sebuah pernyataan dapat ditulis dengan B itu untuk benar dan S itu untuk salah. Namun pada pernyataan aljabar boolean, penulisan kebenaran itu ditulis dengan angka 1 jika itu benar dan 0 itu berarti salah. Sebagai catatan tambahan, penggunaan 1 untuk benar dan 0 untuk salah ini dikenal dengan istilah logic high atau menyatakan nilai logika dengan logika tinggi. Sebaliknya, dengan menggunakan logic low, nilai benar akan menggunakan 0 dan salah menggunakan 1. Operasi-operasi menggunakan logika yang sama namun notasinya berbeda. Hal ini akan kita paparkan pada subbab berikut ini. Pada aljabar boolean, kita kenal operasi-operasi logika seperti pada materi proposisi sebelumnya. Di sini juga dibedakan antara operasi dasar dengan operasi turunan. Kesemuanya itu menggunakan notasi masing-masing untuk operator logikanya. Adapun operator dasar, ada 3 operator dasar yang terdiri dari 2 buah operator binari, yaitu operator AND untuk logika dan untuk operator OR untuk logika atau. Dan sebuah operator unary, yaitu operator NOT untuk logika negasi. Ketiganya dapat dijelaskan sebagai berikut yang akan saya sampaikan. Yang pertama adalah operator AND. Pada notasi aljabar boolean, itu akan diberikan simbol titik sebagai perbandingnya pada proposisi notasi adalah dan ya. Contoh pada tabel berikut ini adalah P dan Q. Ditulis P titik Q atau bisa kita tulis juga PQ tanpa titik. Tabel kebenarannya bisa kita lihat di sini. Apabila nilai P-nya 0, Q-nya 0, maka P titik Q bernilai 0. Karena pernyataan P-nya salah dan pernyataan Q-nya salah, maka hasil PQ-nya adalah 0. Di sini kita tidak berbicara tentang benar atau salah, tapi 0, 0, 0. Kemudian jika P-nya 0, Q-nya 1, maka hasil PQ 0. Bila pernyataan P-nya 1 dan pernyataan Q-nya 0, maka hasilnya PQ-nya adalah 0. Dan jika P dan Q sama-sama bernilai 1, maka P titik Q atau PQ-nya adalah 1. Perhatikan bahwa untuk memudahkan penulisan, bandingkan dengan konversi desimal ke biner. Nilai salahnya kita dahulukan. Berikutnya operator OR. Notasi aljabar boolean, sebuah tanda tambah atau plus itu merupakan simbol daripada OR ya. Contohnya jika P atau Q bisa kita tulis P plus Q. Tabel kebenarannya bila P bernilai 0 dan Q bernilai 0, maka P plus Q akan bernilai 0. Dan juga P 0, Q 1, maka P plus Q akan bernilai 1. Dan jika P 1 dan Q 0, maka P plus Q-nya sama dengan 1. Dan bila keduanya P dan Q ini bernilai 1,
maka P plus Q-nya adalah 1. Itu konsep untuk operator OR. Selanjutnya, misal ada contoh. Hari hujan dan udara dingin. Hari hujan dan udara dingin. Kita anggap P adalah hari hujan dan Q adalah udara dingin. Maka kalau kita menentukan PQ, maka hari hujan dan udara dingin dengan notasinya P titik Q. Kita bisa lihat tabel kebenarannya. P-nya 0, Q-nya 0, maka P titik Q-nya adalah 0. P-nya 0, kemudian Q-nya 1, maka hasil P Q-nya adalah 0. Jika P-nya 1 dan Q-nya 0, maka PQ-nya adalah 0. Dan jika P-nya 1, Q-nya 1, maka PQ bernilai 1. Contoh kedua, hari hujan atau udara dingin. Kita anggap hari hujan itu simbolnya P dan udara dingin merupakan Q. Maka kalau kita menuliskan P plus Q, hari hujan atau udara dingin, maka notasinya kita bisa menuliskan P plus Q. Tabel kebenarannya adalah P 0, Q 0, maka P plus Q adalah 0. P-nya 0, Q-nya 1, maka P plus Q-nya adalah 1. Jika P-nya 1 dan Q-nya 0, maka P plus Q-nya 1. Dan jika P-nya 1 dan Q-nya 1, maka P plus Q-nya sama dengan 1. Contoh ketiga, hari hujan dan udara tidak dingin. Maka kita bisa beranggapan bahwa P adalah hari hujan dan udara tidak dingin, kita akan simbolkan negasi Q, udara tidak dingin. Bila kita mencari P negasi Q, maka hari hujan dan udara tidak dingin. Notasinya adalah P titik negasi Q. Tabel kebenarannya adalah sebagai berikut. Kita harus mencari dulu nilai P-nya 0, Q-nya 0, maka P-nya adalah 1. Jika P-nya 0, Q-nya 1, maka hasilnya 1. Dan jika P-nya 1, Q-nya 0, maka P-nya adalah 0. Dan jika P-nya 1 dan Q-nya 1, maka P-nya adalah 0. Kalau kita mencari tabel negasi P plus Q, maka hasilnya adalah 1, 1, 0, 1. Sampai di sini. Mungkin Anda masih bingung atau kurang mengerti. Ini contoh kelima. Bagaimana dengan contoh keenam? Ya, kita perhatikan baik-baik. Tidak benar bahwa hari hujan atau udara dingin. Maka kita bisa memberikan simbol negasi P, hari tidak hujan, dan negasi Q adalah udara tidak dingin. Kalau kita lihat negasi P plus negasi Q, maka hasil tabel kebenarannya adalah sebagai berikut. Kita cari dulu nilai negasi P dan kita juga harus cari nilai negasi Q. Bila kita nilai P-nya 0, maka negasi P-nya adalah 1. Nilai P-nya 0, negasi P-nya 1. Nilai P-nya 1, maka negasinya adalah 0. Dan jika P-nya bernilai 1, maka negasinya bernilai 0. Begitu juga sebaliknya. Jika Q-nya sama dengan 0, maka negasi Q-nya adalah 1. Jika Q-nya sama dengan 1, maka negasi Q-nya 0. Dan jika Q-nya 0, maka negasi Q-nya 1. Dan jika Q-nya 1, maka negasi Q-nya 0. Ketika kita mencari nilai negasi P plus negasi Q, maka 1 jika negasi P dan negasi Q, maka akan bernilai 1. Dan jika negasi P 1, negasi Q-nya 0, maka hasil daripada negasi P plus Q-nya adalah 1. Jika negasi P-nya 0 dan negasi Q-nya 1, maka hasilnya adalah 1. Dan jika negasi P dan negasi Q sama-sama 0, maka nilainya akan menjadi 0.
Sampai di sini saya berharap Anda bisa mengerti. Yang berikutnya, operator turunan. Seperti pada proposisi materi kuliah sebelumnya, logika matematika pada materi aljabar boolean juga memiliki operasi-operasi yang diturunkan dari operasi-operasi dasarnya. Contoh yang paling sederhana adalah operasi PQ plus PQ. Operasi ini dikenal dengan operasi exclusive OR atau eksklusif, atau dengan operator XOR. Operasi-operasi turunan lainnya antara lain bisa not AND atau kita bisa singkat dengan NN, atau operasi not OR atau kita singkat dengan NOR, atau ada operasi yang sebenarnya tidak menggunakan operator khusus, misal kecuali operator XOR, karena sebenarnya dapat diturunkan dengan menggunakan operator dasar. Operator logika XOR sendiri itu menggunakan notasi plus lingkaran. Ya, jadi di dalam lingkaran itu ada tanda notasi plus. Itu merupakan simbol daripada XOR. Tolong diingat. Notasi aljabar booleannya XOR, perbandingannya pada proposisi adalah I. Contohnya begini. Jika P XOR Q, kita bisa tulis P terus lingkaran plus Q atau PQ plus PQ, ya. Tabel kebenarannya adalah sebagai berikut. Jika P bernilai 0 dan Q bernilai 0, maka PQ plus PQ nilainya adalah 0. Dan jika P-nya sama dengan 0 dan Q-nya sama dengan 1, maka PQ plus PQ-nya bernilai 1. Dan sebaliknya, bila P-nya 1 dan Q-nya 0, maka nilai PQ plus PQ adalah 1. Dan jika P-nya 1 dan Q-nya 1, maka nilai PQ plus PQ-nya adalah 0. Itu tabel gambaran untuk XOR. Bagaimana dengan operasi NN atau kita sering sebut not AND, ya. Contohnya misalnya tidak benar bahwa hari hujan dan udara dingin. Kalimat di atas bisa kita notasikan sebagai PQ atau PQ action. Jadi kita akan mencari dulu nilai daripada PQ-nya. Jika P 0 dan Q-nya 0, maka PQ-nya 0. Dan jika dinegasikan P, Q, maka nilainya hasilnya 1. Ya. Kemudian jika P-nya 0, Q-nya 1, PQ-nya bernilai 0. Maka PQ aksen atau PQ negasi bernilai 1. Jika P-nya 1, Q-nya 0, PQ-nya akan bernilai 0. Maka PQ aksen atau PQ negasi adalah nilainya 1. Jika P dan Q-nya bernilai 1, maka PQ-nya 1. Dan hasil daripada PQ aksennya adalah 0. Ya. Mudah-mudahan lebih paham. Kemudian not OR atau kita kenal dengan NOR. Bila ada pernyataan tidak benar bahwa hari hujan atau udara dingin, maka simbolnya adalah P plus Q aksen. Jadi tabel kebenarannya kita harus mencari nilai P plus Q-nya dan P plus Q aksen. Untuk mencarinya adalah sebagai berikut. Jika P-nya bernilai 0, Q-nya bernilai 0, maka kita akan mencari dulu nilai P plus Q-nya. P plus Q-nya 0, maka kita bisa menyatakan bahwa P plus Q aksen akan bernilai 1 karena P plus Q-nya adalah 0. Dan jika P-nya 0 dan Q-nya 1, maka P plus Q-nya bernilai 0 dan P plus Q aksennya adalah 1. Jika P bernilai 1 dan Q-nya bernilai 0, maka P plus Q-nya bernilai 0. P plus Q aksennya bernilai 1. Jika kedua-duanya P dan Q ini bernilai 1, maka P plus Q-nya akan bernilai 1, ya. Dan
P plus Q aksennya adalah 0. Ya, sampai di sini mudah-mudahan dipahamin. Jadi kalau not or, dia pasti P plus Q dalam tutup kurung dalam kurung aksen atau P plus Q aksen. Jadi di garis atas sebenarnya ini. Ini lambangnya agak salah. Ini tanda garis bawah ini adalah di atasnya. Oke. Untuk itu ada beberapa latihan yang harus Anda selesaikan. Coba Anda lakukan latihan ini di rumah, dan jika kurang tahu atau tidak paham, silakan bertanya. Sampai di sini penjelasan saya tentang materi kuliah kita pada malam hari ini adalah boolean, logika boolean. Dan ini sangat gampang karena aljabar boolean ini hampir sama dengan kalimat proporsi, konjungsi, dan disjungsi. Namun hanya yang dibedakannya adalah benar dan salah. Kalau di aljabar boolean dia menggunakan angka 1 atau 0. Itu saja sih yang membedakan aljabar boolean maupun proposisi. Ya, mudah-mudahan materi perkuliahan malam ini berguna untuk Anda dan juga saya untuk lebih kita memperdalam ilmu ini. Tidak salahnya kita sama-sama saling berbagi, dan bila ada kesulitan dalam hal materi malam ini, silakan Anda bisa menanyakan kepada saya. Ya, itu saja materi perkuliahan kita pada malam hari ini. Silakan contoh soal tersebut Anda pelajari, kemudian Anda kembangkan contoh-contoh yang lain, dan akan kita bahas pada saat pertemuan di kelas nanti. Itu saja dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.